Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat memulai ta'lim perdana kita di Azah Ta'lim pada Azah Channel ini yang akan membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini merupakan karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama besar yang dilahirkan di kota Nawa, di suatu tempat di Damaskus yang kita kenal negeri Syria hari ini. Kita membacakan suratul Fatihah kepada pengarang, kepada mu'alif. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas mulai hari ini dan kedepannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli ni'matin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ashabil kiram, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas langsung pembukaan pada bab pertama yang membahas tentang niat dan mujahadah. Ashabil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai ta'lim kita pada bab pertama yang mengangkat judul tentang bab keikhlasan dalam masalah niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan tingkah laku baik lahir maupun batin. Mari kita awali pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamuhu Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Ribahi ibni Abdullah bin Qurt ibni Razahi ibni Abdi ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhum berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya semua amal itu tergantung pada niatnya dan bahwasanya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang diniatkan dalam hijrah tersebut. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih
atau diriwayatkan oleh kedua imam yang masyhur, Imam Bukhari, bahwasanya yang namanya niat itu amatlah penting mempengaruhi ya hasil akhir dari tindak tanduk seseorang, baik lisan, perbuatan, lahir maupun batin. Jadi begitu baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada setiap muslim, kepada kita semua orang-orang yang beriman, bahwasanya sebelum melakukan segala sesuatu, agar sesuatu tersebut mendapatkan feedback kebaikan kepada kita, bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat, maka senantiasa harus kita awali dengan niat kita yang baik. Yang pasti niatnya selalu kita tanamkan niat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena niat kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah niat yang tidak akan fana, tidak akan sia-sia maksud saya. Tapi niat tersebut akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia menuju kepada negeri akhirat. Niat sangatlah penting dalam menentukan hasil akhir dari ibadah kita. Karena dikhawatirkan di hati kita, dalam niat kita tertanam dalam melaksanakan ibadah tersebut adalah bukan berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Begitu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Jika niat berhijrahnya untuk dunia, maka dunia akan dia dapatkan. Jika ia berniat untuk seorang perempuan yang akan ia nikahi, di suatu tempat ia datangi, maka dia akan bisa menikahi perempuan tersebut. Tapi yang dimaksud dengan niat di sini adalah niat nilai yang sesungguhnya yang tertanam pada diri kita. Niat yang tertinggi. Apa itu niat tertinggi? Niat karena Allah dan Rasul-Nya. Karena niat tersebut tidak ada lagi niat di atas dari niat kedua tadi. Jika kita sebagai muslim, sebagai mukmin sudah berniat karena Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah niat-niat lainnya yang berbentuk duniawi itu pasti akan mengikuti kita. Karena kita sudah berniat kepada niat yang paling tinggi, niat karena Allah dan Rasul-Nya. Ashabil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendalami kembali tentang niat, maka mari kita telaah dan baca bersama-sama hadis kedua yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, wa an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bata fa idza kanu bi baida'i minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian ketika mereka sampai suatu tanah lapang, maka dibinasakanlah mereka semua sejak dari awal sampai pada akhir, sejak dari barisan depan sampai pada barisan belakang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, aku ingin bertanya, bagaimanakah mereka dibinasakan semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang? Padahal di antara mereka ada orang yang akan berbelanja, serta ada pula orang yang tidak membantu mereka dalam menyerang Ka'bah. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, mereka dibinasakan semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan kembali, kata baginda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan niat mereka masing-masing. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim. Sangatlah jelas bahwa penekanan maksud niat ini amatlah penting. Bahkan dalam satu perang yang berkecambuk sekalipun yang dikisahkan oleh Nabi, yang diceritakan dalam hadis kedua tadi, dalam kondisi yang berkecambuk perang sekalipun, perang itu kondisi yang sangat hiruk pikuk, yang sangat panik,
yang pastinya tidak terfikir apapun kecuali dalam peperangan itu adalah melawan apa yang ada di hadapannya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, mereka semua dibinasakan. Ya. Pertanyaan cerdas dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata kepada Nabi Muhammad, karena bisa jadi di dalam peperangan tersebut jika dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barisan awal sampai akhir, bisa jadi di antara orang-orang tersebut tidak ada niat orang untuk memerangi Ka'bah. Mungkin mereka ada yang datang ikut dalam rombongan tadi untuk berbelanja, hanya untuk melintasi Ka'bah, begitu kan ya. Ada yang mungkin tidak terniat untuk memerangi Ka'bah sama sekali. Tetapi kata Nabi semua dibinasakan. Namun disinilah letaknya niat. Niat itu bisa berpengaruh kepada orang yang terkait. Karena mereka semua akan dibangkitkan, kata Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan niat mereka masing-masing. Mari sama-sama kita luruskan niat kita, niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niat menuntut ilmu karena Allah. Kita niat menuntut ilmu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dengan menuntut ilmu itu Allah akan mengangkat derajat kita. Orang-orang yang beriman. Yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semua adalah generasi-generasi yang beriman. Dan ingat sabda Nabi Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu. Fardu artinya wajib, ya, kepada seluruh muslimin dan muslim. Jadi pembelajaran apapun yang kita lakukan, baik tatap muka ataupun tatap maya seperti ini, marilah kita niatkan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keseriusan menjalankan dan menegakkan syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan menuntut ilmu ini pada hakikatnya kita semua di rumah sedang menegakkan syariatnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama adalah perintah dari kedua orang tua yang ketiga. Orang tua kita di rumah sedang menyaksikan kita, sedang menyiapkan fasilitas kita untuk belajar, maka stay fokus belajar pada jam-jam yang sudah ditentukan. Ya, sengaja materi ini Bapak buat awali perdana dengan membahas bab niat untuk kita semuanya, baik saya maupun para mustami'in ashabul kiram semuanya. Mari kita berniat kepada Allah dan Rasulnya untuk istiqamah, untuk li'i'la'i, untuk menegakkan, ya, li'iqami, li'i'la'i, untuk meninggikan apa kalimat-kalimat Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini menjadi bermanfaat dan hadis pertama dan hadis kedua dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita bahas bersama tadi menjadi trigger pemicu kita agar kita menjadi lebih baik dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap lisan kita, dalam setiap perkataan, perbuatan, dalam setiap apapun tindak tanduk kita sebagai manusia beriman, lahir maupun batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada segmen selanjutnya, pembahasan selanjutnya di Azza Ta'lim pada Azza Channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن.